Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Begitupun dengan ayah dan bunda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu meskipun kita melalui video pembelajaran. Nah teman-teman, kita masih belajar di tematik tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, kita dapat menyerap pembelajaran hari ini dan diberikan pemahaman yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan paparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan telaah pada teks kemacetan di jalan raya, siswa dapat memahami situasi ketika jumlah kendaraan banyak di jalan raya dengan tepat. Lalu selanjutnya, melalui kegiatan Ayo Eksplorasi, siswa dapat memberikan tanggapan dan saran berdasarkan gambar dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan Ayo Presentasikan, siswa dapat mengetahui etika saat di kendaraan umum dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat menentukan keliling permukaan suatu benda berdasarkan gambar dengan tepat. Dan yang kelima, melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami perkembangan transportasi air dengan tepat. Semoga pada pembelajaran hari ini kita dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Teman-teman, perkembangan alat transportasi terjadi sangat pesat karena kemajuan teknologi. Dimulai dari alat transportasi sederhana sampai yang canggih. Teknologi transportasi merupakan salah satu teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga alat transportasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mana dapat memudahkan manusia untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan juga dapat mengangkut barang-barang yang banyak. Kemarin teman-teman sudah belajar mengenai teknologi transportasi. Nah, teman-teman, alat transportasi dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja ya bagian-bagiannya? Yang pertama yaitu adalah transportasi darat. Transportasi darat ini contohnya apa sih teman-teman? Ada yang tahu apa? Oke, mobil, motor, sepeda, kereta, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah alat transportasi laut. Ada apa aja alat transportasi laut? Ada kapal, lalu ada perahu, ada getek, jet ski, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah alat transportasi udara. Contohnya pesawat, terus balon udara, lalu ada lagi apa teman-teman? Paralayang dan gantole dan sebagainya. Kemarin teman-teman sudah mempelajari contoh-contoh alat transportasi darat, laut, udara hingga alat-alat transportasi pada zaman dahulu dan yang modern. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar di samping ini adalah penampakan dari akibat terlalu banyaknya kendaraan atau alat transportasi darat. Ini menyebabkan apa teman-teman? Kemacetan. Nah, teman-teman, gambar di samping merupakan penampakan dari kemacetan yang ada di kawasan Jakarta. Tapi tidak hanya Jakarta saja yang mengalami kemacetan, tapi di kota-kota lain pun mengalami kemacetan. Kemacetan ini disebabkan karena jumlah kendaraan semakin bertambah banyak setiap harinya. Teman-teman, silahkan teman-teman cek sendiri di lingkungan rumahnya. Pasti ada di suatu rumah itu memiliki kendaraan lebih dari 2, sehingga banyak sekali kendaraan yang dipakai atau turun ke jalan. Padahal isinya dalam satu mobil itu hanya 1 orang. Jadi
Di sini Bunda Nurja harap teman-teman bisa menggunakan kendaraan dengan bijak. Oke. Nah, teman-teman, dalam mengurangi kemacetan, pemerintah terus berusaha, yaitu untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di setiap kota. Caranya yaitu dengan penambahan transportasi umum. Nah, salah satu contoh penambahan transportasi umum, contohnya yang pertama adalah bus Transjakarta, ada lagi MRT, ada lagi KRL, dan ada lagi pemberlakuan sistem ganjil genap dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu jika teman-teman sering bermain ke puncak, teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya one way atau satu jalur. Nah, lalu adapun tujuan dari penambahan transportasi umum yaitu agar pemilik kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum, sehingga dengan demikian kendaraan di Jakarta atau di jalan raya semakin berkurang, tidak macet. Apalagi sempat beberapa kali ada kejadian macet total, tidak bisa bergerak, bahkan bisa macet berjam-jam seperti itu. Nah, teman-teman, tadi pemerintah memberikan upaya agar tidak terjadi kemacetan, yaitu dengan ditambahnya kendaraan umum. Nah, ketika kita naik kendaraan umum, kita pasti akan bertemu dengan banyak penumpang dengan berbagai karakter dan suku budaya. Berikut adalah etika ketika di kendaraan umum. Yang pertama, etikanya, teman-teman harus menyapa dan memberikan senyuman kepada sesama. Menyapanya nggak usah panjang-panjang, cukup permisi bu, seperti itu, atau permisi pak, seperti itu. Lalu etika yang kedua yaitu memberikan bangku atau tempat duduk kepada orang yang membutuhkan. Nah, biasanya di tempat atau di kendaraan umum ini terdapat kursi prioritas atau yang lebih membutuhkan. Nah, ketika teman-teman menaiki atau berada di kendaraan umum dalam kondisi sehat dan mampu untuk berdiri, lalu ada orang yang membutuhkan. Nah, lebih baik teman-teman memberikan bangku tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan. Contohnya yaitu adalah orang tua, ibu hamil, anak kecil, dan orang disabilitas. Selanjutnya, etika yang ketiga yaitu adalah tidak membuat kegaduhan dan tidak merokok. Jadi, itulah beberapa contoh etika kita ketika berada di kendaraan umum. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut ini ada gambar yang pertama itu ada mobil banyak, lalu ada bus. Nah, dilihat, diperhatikan. Di sini ada banyak sekali asap nih teman-teman, asap yang keluar dari mobil-mobil itu dan berwarna hitam. Kira-kira tanggapan teman-teman mengenai gambar yang satu ini bagaimana? Apa teman-teman tanggapannya? Oke, tanggapannya yaitu adalah asap kendaraan dapat menyebabkan polusi udara. Lalu, ketika teman-teman memberikan tanggapan, apa saran yang baik untuk gambar di samping ini? Apa teman-teman sarannya? Sebaiknya kita gunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara, karena semakin banyak orang-orang menggunakan kendaraan pribadi, maka polusi udara akan semakin parah, sehingga lebih baik yang tadinya menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi diharapkan bisa beralih ke kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Nah, selanjutnya teman-teman di gambar yang kedua di sini ada pengendara motor yang mengebut ya teman-teman, cepat, kilat gitu, membawa motornya. Kira-kira tanggapannya apa teman-teman? Apa teman-teman? Oke, tanggapannya pengendara motor berkendara dengan cara mengebut. Lalu saran yang baik untuk pengendara motor ini apa teman-teman? Oke, good job. Sebaiknya ketika berkendara di jalan raya tidak mengebut. Kenapa? Karena dapat membahayakan orang lain. Jangankan membahayakan orang lain, tapi dapat membahayakan diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu Bunda Nurja.
Nah, teman-teman, perkembangan teknologi transportasi tidak hanya berkembang pesat pada transportasi udara dan darat saja. Pada transportasi laut juga terjadi perkembangan yang sangat pesat seiring perkembangan zaman dan teknologi. Pada zaman dahulu, alat transportasi air yang sering digunakan adalah kano, yaitu merupakan alat transportasi dari batang pohon yang digunakan untuk mencari ikan di sungai atau untuk melewati sungai, ya teman-teman. Nah, cara menggunakannya itu harus di kayu atau harus menggunakan tangan caranya itu. Nah, seiring perkembangan, dibuatlah kapal layar berukuran besar untuk menyeberangi lautan yang memanfaatkan energi angin untuk menjalankan perahunya itu atau kapalnya itu pada abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi. Nah, kapal ini berbahan dasar kayu, teman-teman. Lalu, teknologi terus berkembang sampai pada akhirnya ditemukan mesin uap, di mana mesin uap ini yang dapat menggerakkan baling-baling kapal laut. Kapal ini dinamakan dengan kapal uap yang terbuat dari besi. Nah, setelah dari perkembangan zaman penemuan mesin uap, dibuatlah kapal motor dari bahan besi dan baja yang menggunakan bahan bakar solar. Jadi semakin ke sini perkembangan zaman akan semakin maju dan teknologi pun akan semakin canggih. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan macam-macam kapal berikut. Nah, berikut ini adalah penampakan atau gambar dari kapal motor atau speedboat. Kapal ini adalah kapal yang menggunakan mesin yang bisa bergerak cepat dan menggunakan bahan bakar minyak. Selanjutnya ada gambar kapal tanker. Kapal tanker ini adalah kapal khusus untuk mengangkut minyak. Selanjutnya lagi ada kapal perang. Kapal perang ini adalah kapal angkatan laut milik tentara yang bertugas atau yang dimanfaatkan untuk menjaga keamanan bangsa Indonesia di wilayah laut. Nah, selanjutnya yaitu adalah kapal kargo. Kapal kargo ini adalah kapal pengangkut barang. Biasanya kapal ini ada di pelabuhan-pelabuhan. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada kapal feri. Kapal feri ini yaitu adalah kapal yang menampung penumpang dan kendaraan untuk menyeberangi lautan. Jadi, siapa nih di sini yang sering naik kapal feri? Ada? Oke, ternyata ada yang sering menggunakan kapal feri untuk menyeberangi suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Nah, sekarang masih ada nih teman-teman, coba kita perhatikan kembali kapal berikut. Nah, ini adalah penampakan dari kapal layar yang mana kapal ini memanfaatkan angin sebagai pendorongnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ternyata ada banyak ya macam-macam kapal ini. Selanjutnya nih, ada kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Selanjutnya, nah ini yang dinamakan dengan kano atau perahu kecil yang digerakkan menggunakan tangan manusia atau harus didayung seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kapal pesiar. Kapal pesiar ini adalah kapal yang sering digunakan dengan tujuan untuk rekreasi. Kalau kata teman-teman kemarin ada yang bilang kapal yang mirip Titanic ya Bun? Iya betul, jadi digunakan untuk rekreasi mengelilingi lautan yang ada di beberapa daerah. Selanjutnya yaitu adalah kapal tongkang. Kapal ini adalah khusus kapal pengangkut batu bara. Jadi teman-teman Masya Allah ya, dari laut aja banyak banget macam-macam alat transportasinya, apalagi digabung sama darat, lalu digabung lagi dengan yang ada di udara. Nah, setelah mengenal alat transportasi, sekarang teman-teman
Bantu Bunda Nurja untuk menentukan keliling permukaan bangun datar berikut. Sebelumnya, teman-teman harus pastikan dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita harus menentukan panjang dan lebar setiap sisi. Lalu yang kedua yaitu adalah langkah kedua, jumlahkan. Kita harus menjumlahkan semua panjang dan lebar dari setiap sisi. Ingat ya teman-teman, panjang ini kita singkat dengan huruf P dan lebar kita singkat dengan huruf L. Coba perhatikan gambar bangun datar berikut. Nah, di sini sudah ada bangun datar dan sudah ada angka-angkanya atau sudah Bunda ukur. Nah, langkah pertama untuk menentukan keliling pada gambar A. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan panjang dan lebar sisi. Oke, kita tentukan dulu panjangnya ya. Kira-kira panjangnya ada berapa? Kita hitung. 1, oh P-nya ada 1, lalu panjang yang kedua 2. Oke, selanjutnya kita lihat ke samping ya. Ke samping yang ada angka 2 cm ini disebut panjang atau lebar teman-teman? Apa? Oke, lebar. Lebar 1. Selanjutnya yang angka 8 cm yang ini disebut dengan lebar 2. Lalu di sampingnya juga ada 8 cm, ini menandakan lebar 3. Dan di atasnya atau yang bernilai 2 cm disebut dengan lebar 3. Maka dapat kita ketahui rumusnya yaitu adalah P1 ditambah P2 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Maka dapat kita tulis P1 itu adalah 8, P2 itu 14, lalu L1 itu 2, L2 itu 8, L3 itu 8, dan L4 itu 2. Sekarang kita jumlahkan 8 ditambah 14 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan berapa teman-teman? Ada yang tahu? Berapa? Oke, good job. Hasilnya 42. Sehingga dapat kita ketahui bahwasanya untuk keliling dari bangun datar yang A ini yaitu berjumlah 42 cm. Oke, good job. Kita lanjutkan lagi ke gambar yang C. Nih, gambar yang kedua yang bernama C. Nah, ingat, langkah pertama itu kita harus menentukan apa teman-teman? Panjang dan lebar. Coba dilihat di sini panjangnya berapa? 9. Lalu angka 4 ini disebut apa? Berapa? Oke, angka 4 ini disebut dengan lebar. Panjang 1, panjang 2, lebar 1, lebar 2, lebar 3, lebar 4. Maka dapat diketahui P1 ditambah P2 ditambah L1 ditambah L2 ditambah L3 dan ditambah L4. Sehingga di sini dapat kita tulis 9 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Coba berapa hasilnya? Ada yang tahu? Berapa? Berapa? Oke, good job. Hasilnya 34. Maka untuk keliling bangun datar yang C ini yaitu berjumlah 34 cm. Oke, good job teman-teman. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kelebihannya. Karena itu, alat transportasi dari waktu ke waktu semakin berkembang. Hal ini dikarenakan manusia selalu berpikir bagaimana menciptakan alat transportasi yang cepat dan praktis. Oleh karena itu, sepantasnya kita harus bersyukur atas karunia akal yang Allah berikan. Salah satu bentuk bersyukur adalah senantiasa berpikir untuk mencari solusi yang baik dari setiap masalah yang ada. Nah, teman-teman,
Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Bunda ucapkan terima kasih. Tidak lupa teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku ya teman-teman. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Tidak lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Semoga teman-teman semakin semangat belajarnya dan semakin istiqomah untuk terus menuntut ilmu, karena menuntut ilmu sebagian dari ibadah. Cukup sekian dari Bunda, dan Bunda Nuja ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa nanti teman-teman. Terima kasih.